Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Al-an nadkhul 'ala al-bab jadid. Bab yang ke 10 ya. Oke. Siapa? Ya, stop. Baik. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Kita akan belajar mengenai fi'il mudhari ya. Baik, coba perhatikan. Anna al-fi'la fil lughatil arabiyyati yanqasimu ila salasati aqsam. Jadi fi'il itu ada 3 ya dalam bahasa Arab itu. Satu sudah kita pelajari yaitu fi'il madhi. Sekarang kita akan belajar yang kedua, adapun nanti yang ketiga kita akan belajar di waktunya ya. Saya ingin coret-coret dulu di bor sebagai pengantar. Kenapa kita harus pakai bor ya, diselingi pakai bor? Biar ada nuansa klasik begitu ya. Dan biar kita agak sedikit qanaah begitu ya. Tidak terlalu pakai laptop infokus ya. Nuansa-nuansa sorogan lah begitu ya. Cuman biasanya nuansa sorogan itu sambil merokok ya. Kalau di ini tidak boleh ya. Saya bukan berarti perokok ya, tidak ya. Oke, saya waktu itu pernah ikutan daurah ya. 6 bulan pelajaran tertentu. Semuanya merokok, tidak ada satupun yang merokok kecuali saya dan teman saya 2an. 6 bulan. Ya, teman saya tergoda di bulan yang ketiga. Akhirnya dia merokok. Kalau saya alhamdulillah selama 6 bulan itu saya belajar dengan Pak Kiai dan teman-teman yang lainnya, saya kuat tidak merokok. Ya. Teu kagoda gitu nya. Aya martabakna mah kagoda, aya martabak gitu, aya tuangan mah kagoda gitu. Tapi untuk merokok tidak. Ya. Baik. Sumpah ikrar pada calon mertua. Sanes ku sieun-sieun teuing jantungnya ngarokok teh sumpah ikrar. Gimana? Nah aya coret-coretan? Aya batasan? Aya batasan? Aliran teu? Oh, mohon sok atuh. Berarti oh gitu? Oke, siaplah. Syukran ya. Baik. Sekarang kita bab yang ke-11. 11. 10 ya? Betul 10? Betul. Oke. Sahih. Bismillah. Jadi kita belajar fi'il ya, bahwa fi'il itu ada 2. Iya mah permanen atau? Ya. Oke. Tugas bagi teman-teman ya, nanti kalau nyalse ini dibersihkan ya dengan kanebo atau dengan apalah. Oke. Asalkan jangan pakai bensin. Pernah saya pakai bensin memang bersih. 3 hari berikutnya molotok. Hancur we bor teh. Ku bensin, ku thinner tong. Hah? Ku kapur. Nah, coba ya. Kurang isan atuh. Ku bensin di bensinnya di dulu. Oh iya. Ya. Biar kita pas pakai bor ini bersih gitu ya. Dan membantu asatid lain yang nulis biar semakin jelas tulisannya begitu. Semakin bersih. Oke. Jangan dihapus. Al-fi'lu. Jadi yang sudah kita pelajari baru apa? Fi'il. Fi'il madhi betul? Fi'il madhi. Baik. Misal fi'il madhi ya. Semuanya polanya dari fa'ala.
Ini semua fi'il madi polanya apa? Fa'ala. Oke. Misal kita punya lafaz kataba. Ini jelas tulisan saya? Jelas lah, mana mungkin tidak jelas ya. Kataba misalnya. Oke, sekarang sebutkan fi'il madi. Kita mulai dari Akhi Ihsan. Ikhfa. Fi'il madi. Fataha. Jalasa. Yang sudah dipelajari ataupun belum dipelajari boleh. Ya. Qara'a. Doroba. Tidak boleh sama. Nakaha. Tong ruas ya. Yo, Kang Ihsan. Apa? Fi'il madi. Kharaja. Ya. Qara'a khalas. Ibas anil fil akhar. Qasala, qatala. Bebas fi'il madi. Hah? Kolamun ya tahu. Hah? Palama atau pola. Dahaba. Roja'a. Darosa, satu putaran lagi. Koma boleh, tenan naon. Syariba, sami'a, akala. Hah? Gaduh hutang Kang Ihsan, kata itu Kang Ihsan. Apa? Sajada. Hah? Dakhala. Punya hutang, yo. Hei, antum. Hah? Kholako. Ayo. Kata kerja kosakata bahasa Arab itu ada 12,3 juta. 10%-nya fi'il. Oh. Hah? Ro'a. Hah? Qoro'a, khalas. Hah? Ro'a. Dicik kita. Kang Ihsan. Soma. Punya hutang satu. Saputaran deh. Eva. Sampai kapan tok? Khotama. Rofa'a. Hafidha. Nadhara. Kang Ihsan? Hutang hiji ya. Hah? Khalas. Pahima, khalas. Pahima atas saja. Tajan. Khotos. Hah? No, tongarang. Nadofa. Basyaro. Hamala. Khalas. Tok naon? Tazawwaja. Baik. Ini adalah fi'il madi. Oke. Tasrifnya sudah kita pelajari. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alna. Fa'alta, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Khalas, intahina. Waqad sabaqa an darasna wa hafidna hadha al-fi'al. Wa thani, insyaallah sanadrusu al-an al-fi'lu al-thani. Ma huwa al-fi'lu al-thani? Ya'ni fi'lu al-mudhari'. Baik. Wa ma makna al-fi'lu al-mudhari'? Ma huwa makna fi'lul mudhari'? Apa arti fi'il mudhari'? Hah? Apa? Boleh bahasa Indonesia boleh.
Suatu pekerjaan Suatu pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. yang sedang atau akan lagi kieu jika nu tablik akbar kieu. Jelas. Oke. Betul ya? Jadi al-fi'il mudhari itu bedanya kalau madi mah maldi, kalau mudhari mah hal wal mustaqbal. Sekarang dan nanti. Hal sekarang dan mustaqbal. Oke? Baik. Min aina na'rif anna hadza al-fi'l yadullu ala al-mudhari yani yumkinuna an na'rif bi alamatihi afwan. Baik, ma hiya al-alamah? Tandanya adalah diawali anna hadzal fi'l yubda bi hurufil mudhara'ah. Bahwa fi'il ini diawali oleh huruf mudhara'ah. Bisa dipahami? Baik. Huruf mudhara'ah ada berapa? Ada 4. 4. Baik. Kita akan belajar di sini huruful mudhara'ah. Huruf yang menjadi ciri khas fi'il mudhari. Dan huruf ini selalu senantiasa berada di awal. Berada di mana? Di awal. Di awal fi'ilnya. Idza wajadtum misal al-kalimah wa awwaluhu yakni yubda bi hadhihi al-huruf. Fa'lamu anna hadhihi al-kalimah tadullu ala al-fi'il al-mudhari. Ma hiya al-huruf li al-mudhara'ah? Alif atau hamzah, ya, wata, Nun. salah. Nun. Anita ya. Anita. Alif, An-nun. nun, ya, wata. Wata. Disingkat jadi apa? Anita. Mantan siapa ini Anita? Ya. Sadar. Mantan Akhi Murangga ya. Anita. Baik. Hadhihi al-huruf khassah tadkhul ala fi'il mudhari. Wa hamzah wa al-alif huna yani tadullu ala domir ana. Wan nun Nahnu. wa ya huwa. Atau kalau mau diterjemahkan alif ini menunjukkan saya, kalau nun kami, kalau ya dia, okay? Kalau ta Huwa. anta. Hiya. Anta. Anta. Atau kita pakai bahasa Indonesia saja ya, biar nanti lebih mempermudah. Di pertemuan berikutnya baru dirinci. Ya masih juga odadingnya eta teh naon. Kan tuh Jadi yang bulaan. hujan kieu mah ninggalin naon teh. Asa juga cemilan ya. Yang dipangasuh juga odading. Mudah-mudahan besok aya Sad. Sok atuh. Oke. Eta teh. Apa? Saya ya. Nun kami. Ya dia. Ta saya. Nah, saya deh. Kamu ya. Oke, ini yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Pertama apa? Alif ya. Alif. Saya. Nun Kami. Ya. Ya. Ta Kamu. Ta nanaonan itu teh. Oke. Baik, coba lihat itu yaktubu ya. Kataba. Kita tulis ya, coba lihat. Oke. Kalau misalnya saya menulis, jadi Katabi. katabi. Aktubu. Menulis aku itu. Bisa ada ieu harokatna naon? Pokokna mah ieu tempelkeun heula. Ya. Aktubu, saya Menulis. menulis. Kami menulis. Naktubu.
Naktubu. Semudah ini ya. Tuh. Oh, nah saya setting bahasa Arab. Sahlun jiddan. Naktubu. Oke? Dia menulis. Katabi. Dia menulis. Kataba. Yaktubu. Yaktubu. Oh, antum untuk paham ya. Ya soalnya ada saya seratana. Tidak untuk paham. Wes ya. Galak itu. Yaktubu, dia menulis. Kamu menulis? Taktubu. Kena ya itu. Gampang? Gampang. Gampang. Baik, misalnya ya. Ashala al-lughah al-arabiyyah. Ma ashala al-lughah al-arabiyyah. Oke, ini bab berapa? Bab 10 ya. Oke. Nah, berarti kita belajar yang mufrad dulu ya. Nanti jamannya di bab berikutnya. Jadi yang jamannya cuman kami saja ya. Maksudnya nanti ini ada jamannya kan? Mereka itu kan, ini kalian. Jadi kita belajar yang mufradnya dulu saja ya. Wes, na'am nage juga orang. Baik. Contoh yang lain. Kita punya ini kataba tadi apa? Yaktubu, betul? Baik. Jadi yaktubu ini sedang atau akan menulis. Jadi aktubu saya sedang menulis, naktubu kami sedang atau akan menulis, yaktubu dia sedang atau akan menulis, taktubu kamu jadi tong kia ana taktubu. Ana taktubu. Berarti anta taktubu. Atau misalnya gini, huwa taktubu. Ustaz, huwa taktubu. Nah, itu kurang tepat ya. Harusnya huwa yaktubu. Baik. Misal apa namanya? Kita punya lapad misalnya ya. Kasaro. Oke? Fi'il mudhari'nya apa? Yaksiru. Oke. Yaksiru, dia sedang memecahkan. Oke, saya memecahkan. Aksiru. Genta suruh mudhari'an aksiru. Kami memecahkan. Naksir, dia naksir. Oke, kamu memecahkan. Taksiru. Sana Pataha ya. Fokus tong ngalamun. Tong akang emutan papoyan. Fokus. Pataha yaftahu. Baik. Yaftahu dia sedang membuka, saya sedang membuka. Aftahu, ana aftah. Kami membuka. Naftahu, dia membuka. Yaftahu, kamu membuka. Taftahu. Baik. Coba lihat. Mungkin teman-teman di sini bertanya kan? Ini kenapa ain fiilnya sudah kita bahas ya, ain fiil. Ain fiilnya naon? Waduh, sudah kita bahas. Ini fa fiil, kataba, ta fiil, fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Jadi kalau ditanya yaktubu berapa kata ini? Jawabannya 3. Kata kam kalimah yaktubu? Wahid? Hah? Salas kalimatin. Berapa kata? Pertama alia, harful mudhari'ah. 2 kataba. Kita menulisnya, kita menyebutnya meskipun ini yaktubu tetap saja kataba bilangnya. Kalau dipecah satu-satu. Ya harful mudhari'ah atau huruf mudhari'ah. Kataba fi'il. Pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Jadi berapa 3 kata? Berapa kata? 3. Jadi sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Oke. Nah. Baik, coba lihat. Mungkin kita bertanya-tanya, coba lihat. Ini ain fi'il mudhari'nya kadang dhammah. Tuh? Ini kasroh, ini fathah. Ingat, ini bukan faktor alam. Tapi ini ada rumusnya. Oke? Kesimpulannya, mari kita berbicara tentang rumusnya. Oke. Ada 6 pola. Ada 6 bab atau 6 pola. Ya. Di pesantren ini 1 pola 1 pertemuan.
kita satu pertemuan genep pola langsung. Wayahna pokoknya namanya. Oke. Jadi coba lihat, ini ada 6 bab. Jangan dulu ini ya, ngemutan orderan. Oke, teman. Kang Isan, Kang ngemutan karyawan anu musingkeun. Tenang lah. Oke, ini Madi ya. Saya tidak menafikan karyawan yang musingkan karena tidak mungkin ada yang rajin kalau tidak ada yang musingkan. Madi. Kalian apa? Mudhari. Baik, coba lihat. Ini fi'il madi kan semuanya polanya fa'ala, betul? Ini juga sama ya? Oke, coba lihat. Sadayana polana fa'ala. Fa'ala. Oke, ini semuanya tinggal nambah-nambahkan huruf mudhari'ah tuh. Tuh. Betul? Tuh. 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 Kenapa saya pakai bor? Biar antum melihat prosesnya. Kalau PowerPoint mah toeng pencet gampang kan? Kalau ini melihat antum metodenya apa? Prosesnya. Dapurnya seperti ini perubahannya. Oke. Terus? Sama. Sama sebutkan. Oh iya. Yap. 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 Baik, lihat. Oke. Fa ini tidak akan mengalami perubahan, semua harokatnya fathah. Coba lihat. Fathah. Iya no online katinggal enggak? Di kanabora. Di komen dong. Fathah. Kalau nggak terlihat, tolong di komen ya. Kalau tidak terlihat, yang online kesini aja langsung. Hari. Oke, coba lihat. Silahkan di komen kalau Pertama, tidak terlihat. fa di sini, ini harokatnya apa? Fathah. Oke, coba lihat. Yang kedua, lam juga fathah. Fathah. Kita kosongkan ainnya. Oke. Yang ini juga sama fathah. Oke. Berarti yang kosong kita kosongkan ainnya saja. Coba lihat. Fa di sini sukun. Ainnya kosongkan. Lam ini doma. Ada berapa bab? 6 bab. Au, ai, aa, iaa, liur gitu. Ya. Oke, coba lihat. Jadi yang kosongnya cuman apa? Ain saja. Oke. Bagaimana cara menghafalnya? Coba lihat. Tong alamun. Aku. Yakin. Hanya dia. Untukku. Kini. Duka engke mah pokoknya mah kini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin hanya dia untuk kini. Duka engke mah pokoknya mah ayeuna kini. Karena keyakinan. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ulangi, coba ampun. Tong ningali. Aku yakin hanya dia untukku kini. Wes ya. Coba aku yakin. Aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin. Hanya dia untukku kini. Iya, sip ya. Baik. Coba lihat. Aku berarti fa'ala ya. Yaf'alu. Ulu. Oh iya, aku. Fa'ala ya. Yaf'ulu. Ulu. Aku. Fa'ala ya. Ulu. Yakin. Bukannya bab Fa'ala ya. Ilu. Fa'ala ya pilu bab pertama mah. Oh. Yakin. Hanya. Hanya. Berarti fa'ala ya. Alu. Dia.
Fa'ila yaf'alu. Untukku. Emang sama aja beda untuk Fa'ula yaf'ulu. Kini. kalau di sekolah beda. Fa'ila yaf'alu. Di Durusul Lugah cuma 4 bab dipelajari. Mun 4 bab jadi kieu. Aku yakin hanya dia. Naon? Ya. Oh, itu tadi mahdu. Di Durusul Lugah cuma 4 yang dibahasnya. Dianggap karena 4 itulah fiil-fiil yang sering bermunculan. Nah, padahal kalau kita mau tambahkan semuanya ada berapa? Ada 6 ya. Oke, pertama berarti aku fa'ala ulu. Yakin? Fa'ala yaf'ilu. Hanya fa'ala yaf'alu. Dia 4 5 fa'ala yaf'ulu. Kini fa'ala yaf'ilu. Paham semuanya? Paham. Baik. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita baca yang bab yang ke-10 ini. Ada waktu kita setengah jam. Silakan. Di bab 10. Yang adatsu kan adatsu al-asyiru. Ya. Adatsu al-asyiru. Zahaba Zakaria li ziyaratin Hamidin ba'da sholatil fajr. Zakaria pergi li ziyaratin berkunjung mengunjungi Hamid setelah sholat subuh. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Akan tetapi tidak menemukannya di rumah. Iya. Faqala li ibnihi Musa, dan berkata anaknya Musa. Bukan. Dan Zakaria berkata kepada anaknya, yaitu Musa. Anak siapa? Anak Hamid. Namanya siapa? Musa. Nanti jilid 4 kita pelajari namanya badal. Badal kul minal kul. Waduh. Ya. Terus? Aina abuka, di mana ayahmu? Dahaba ila syuki, dia pergi. Bacalah Musa gitu. Oh, Musa dahaba ila syuki, dia pergi ke pasar. Oke, cukup ya, dua-dua. Dahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah sholat fajar, subuh. Mana fa'il dari dahaba? Fa'ilnya mana? Zakaria. Zakaria. Domir mustatir. Zakaria. Fa'ilnya Zakaria. Jadi Zakaria telah pergi mengunjungi Hamid setelah sholat subuh. Oke, baik. Ziyarati di sana mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Hamidin. Ba'da itu mudhof. Sholati mudhofun ilaih. Dia mudhof lagi. Al-fajri mudhofun ilaih. Enteng ini baca kita. Oke, secetek itu ya. Secetek ini. Oke. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Namun dia tidak menemukannya di rumah. Siapa yang tidak menemukan? Zakaria. Bukan Hamid. Namun Zakaria tidak menemukan Hamid di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Hamid. Mana mungkin di rumah Zakaria? Faqala, siapa yang berkata? Zakaria. Maka Zakaria berkata libnihi Musa, kepada anaknya. Siapanya di sini? Hamid. Maka Musa berkata kepada anaknya Hamid yang bernama Musa. Aina abuka? Mana bapak kamu? Abu di sana mudhaf, qaf mudhafun ilaih. Kata Musa dhahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Baik, coba lihat, kita akan mempraktekkan ini semua dan tatbiknya pada siyak kalam. Karena banyak sering yang tidak tahu kapan menggunakan madi, kapan menggunakan mudhari. Oke? Baik, berikutnya silakan ikhfal 2 baris biar kebagian semuanya. Zakaria, ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Apakah dia akan pergi ke pasar setiap hari? Lanjut dulu. Musa, na'am, ya. Yadhabu daiman ila suqi ba'da sholatil fajri. Dia akan pergi daiman teh.
senantiasa. Oh ya. Ya. Dia akan senantiasa pergi ke pasar setelah sholat subuh. Ya, saya nggak paham terjemah ihfal itu seperti apa. Baik, belajar namanya juga ya. Sekarang gini. Jadi teman-teman semua, meskipun kita tahu bahwa fi'il mudhari itu sedang atau akan, jangan kemudian kita baca teks pokoknya mah kudu kitu teh sedang atau akan. Tidak selamanya seperti itu. Jadi ini kita cukup tahu bahwa kalau disebutkan mudhari berarti maknanya itu sekarang atau nanti gitu. Baik, coba lihat di sini. Ayat habu ila suqi kulla yaumin menerjemahkannya gini saja, apakah dia pergi ke pasar tiap hari? Karena ketika disebutkan tiap hari itu pasti istimror istilahnya tuh. Mustakbal, tuh? Baik. Dan kalau misalnya kita menggunakan gini. Adzahaba ila suqi kulla yaumin, cacat itu. Mungkin secara ini tulisan benar. Tapi kalau antum belajar ilmu balaghah, ketika belajar unsur fasoha, ini tanafur disebutnya. Tanafur itu adalah mukhalifatul liqawaidin nahwi was sarf. Jadi antum nanti belajar naqad tahun kedua mungkin ya. Balaghah wa naqad mengkritik teks. Ini tulisan seperti ini misalnya ya, kalau dhahaba ila suqi kulla itu salah. Sebab dhahaba itu telah terjadi dan kulla yaum itu adalah istimror, keterusan. Makanya keterusan pakai dhahaba. Paham tidak? Ya. Oke, maka yang betul adalah pakai fi'il mudhari dan ketika menerjemahkannya tidak usah sedang atau akan. Sudah saja tadi. Apakah dia tiap hari pergi ke pasar? Nah, jadi tidak bisa menggunakan apa? Dhahaba kalau ada kulla yaum, kulla usbu' misalnya, kulla syahrin, kulla sanatin. Ya, dan seterusnya. Begitu ya Ikhwan ya? Baik, kumpulkan tangga-tangga menuju lancarnya. Oke, kata Musa, na'am yadhabu daiman. Yang pertama tadi, kalau misalnya ada qarina, ada istimror, istilahnya yang menunjukkan pada kegiatan yang nanti akan dilaksanakan lagi itu menggunakan fi'il mudhari. Yang kedua, biasanya kalau menggunakan kata daiman itu menggunakan mudhari. Kan senantiasa mah terusnya. Nah, berarti menggunakan apa? Fi'il mudhari. Nah, berarti kalau misalnya kita mengucapkan misalnya na'am dahaba daiman ila suqi ba'da salah itu. Oke? Itu cacat kalimatnya. Na'am yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Ya, dia senantiasa pergi ke pasar setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Dia senantiasa pergi ke pasar setelah salat subuh. Begitu ya, Bang? Siap. Sahal insyaallah. Ya, karena mana tasbihna atau anggehna tasbihna. Jadi cacat. Ya, lanjut. Ada ilatan. Disebut musyrik hinaba. Ikra Islamin. Qala Zakaria berkata, "Mata yarji'u minas suqi?" Kapan ayahmu pulang dari pasar? Nah, kenapa di sini menggunakan yarji'u? Karena konteksnya dari tadi mudhari. Kapan? Mata yarji'u berarti kan dia belum pulang, betul? Maka harus menggunakan apa? Mudhari. Nah, ini dari kata roja'a yarji'u. Bab berapa? Roja'a yarji'u. Bab 2 ya? Yakin. Bab 2. Oke. Islamir. Qala Musa menjawab, yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyana fi sa'ati thaminati. Dia pulang pukul 7, kadang-kadang pukul 8. Coba lihat. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati, dia pulang pada pukul 7. Wa ahyanan fi sa'ati tsaminati, terkadang pada pukul 8. Atau boleh menerjemahkannya gini. Dia pulang pada pukul 7, kadang-kadang pukul 8. Gitu ya. Jadi pada, dan menerjemahkan padanya cukup saja satu. Dia pulang pada pukul 7, terkadang pukul 8. Boleh seperti itu. Oke. Lanjut Zakaria. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang kamu lakukan di rumah?
Apa yang dia lakukan? Nah, Apa yang kare dia kamu mah taf'al. Astagfirullahaladzim. Apa Ini yang mah dia lakukan yaf'al, di ya. rumah? Yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbaro minal idzaati. Iya. Dia membaca koran ya? Koran? Dan mendengarkan berita di radio. Iya, betul ya. Mada yaf'alu fil bait? Apa yang dia kerjakan di rumah? Yaqra'us suhufa. Dia membaca apa? Koran. Suhuf itu jama dari sahifah. Sahifah jamannya apa? Suhuf. Nah, ini yaqra'u dari qara'a bab berapa? Bab 3. Fa'ala yaf'alu. Wa yasma'ul akhbaru minal idzaati, mendengar berita dari radio. Yasma'u dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u ini wajan fa'ila yaf'alu. Ahsan. Zakaria. Mata yazhabu ilal masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Iya, betul. Yazhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Dia pergi pada jam 9:30. Ya, boleh seperti itu. Atau jam 9:30. 9:30. Mata ya, nah ini kosakata yang baru. Masna, apa arti masna? Pabrik. Nah, ihfal lainnya seperti orang ini. Orang Taif. Orang Taif Arab ya. Hah? Taif itu, ya, Taif itu adalah Ciwideyna Arab. Ciwideyna Arab. Dia dataran paling tinggi tukang parfum sesuurna di dunia. Ya, Taif. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya, insya Allah ya. Diajar Darusulugo di situ. Taif. Ramean ya. Baik. Yadhabu pisah tita si ati wanis dia pergi pada pukul 9:30 masna. Iya ngalon podcastnya non. Musa sarang Zakaria. Zakaria, siapa sekarang? Ana Ustaz. Silakan. Zakaria. Wa mata yarji'u min hunaka. Ya. Zakaria berkata, dan kapan ia pulang dari sana? Musa yarji'u fi sa'ati wahidati wan nisfi Awis saniyati. Ya. Musa berkata, dia pulang jam 1:30. Betul ya. Dia pulang pada pukul 1:30 atau jam 2. Betul ya. Mata yarji'u min hunaka, kapan dia pulang dari sana? Di sana teh di mana? Pabrik. Kata Musa, yarji'u bis sa'atil wahidati wan nisfi aw tsaniyati. Dia pulang pada pukul 1:30 atau pukul 2, 1:30 atau jam 2. Lanjut, Akhi Marwa. Zakaria, ayadhabu ila masna'i marrotan uhro ba'da duhri. Apakah ia pergi ke pabrik lagi setelah sholat zuhur? Ya, marotan uhro itu artinya sekali lagi. Jadi atau boleh menerjemahkannya gini, apakah dia pergi lagi ke pabrik setelah duhur? Yang jelas marotan uhro itu apa artinya? Sekali lagi. Lanjut Musa. Tidak, la yadhabu ba'da duhri. Dia tidak pergi setelah duhur. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Mm-mm. Ia duduk di
kantornya setelah sholat asar. Ya. Taib ahsan. Ayat habu ilal masnai marotan ukhra ba'da dhuhri. Apakah dia pergi ke pabrik sekali lagi setelah duhur? Apa kata Musa? La yadhabu ba'da dhuhri. Tidak, dia tidak pergi lagi setelah duhur. Yajlisu huna, dia duduk di sini. Ya, jalasa yajlisu. Fi maktabihi, di kantornya atau di ruangannya, maktab di sini. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Jadi itu sahur Zakaria ngalambur deh itu gitu. Oke, kata Zakaria, silakan. Zakaria, kam amalan ya'malu. Ya, amalan mutakobalan gitu. Amalan. Amilan. Oh, amir. Amil itu artinya Pekerja. karyawan. Nah, ya, boleh pekerja. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa pekerja yang ada di pabrikku? Di pabrik. Pabriku. Pabriku. Amin. Amin kan ya, biar dia jadi donatur di sini. Musa. Balikan deh. Kam amilan ya malu fi masnaikum. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Ya. Berapa pekerja di pabrik? Bukan begitu, jadi berapa karyawan yang bekerja gitu. Berapa karyawan yang bekerja di pabrik? Pabrik saha? Pabrik saha? Pabrikmu. Pabrik kalian ya. Musa. Nah sih teh. Masnauna laisa bikabirin. Ahsan, betul ya. Di pabrik kami tidaklah besar. Iya, betul. Ya malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Iya. Di dalamnya ada 125 pekerja dan 2 arsitek. Ya, udah mandornya ya. Baik. Kam amilan ya'malu fi masnaikum, berapa karyawan yang bekerja di pabrik kalian ya? Amila ya malu. Berarti bab berapa? 4 ya. Pangila ya alu. Ya'malu fi masnauna laisa bikabirin. Pabrik kami itu tidak besar. Ya'malu fihi, yang bekerja di pabrik itu mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan. Ada 125 karyawan, wa muhandisani dan ya 2 mandor ya, 2 insinyur. Baik, nanti kita belajar besok tentang ukud. Apa itu ukud? Puluhan. Nanti ya, nanti besok kita bahas. Lanjut. As-sa'atul ana tasi'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka. Sekarang sudah jam 9 kurang seperempat dan ayahmu belum kembali. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Muta'akhiran. Mungkin dia akan kembali terlambat hari ini. Mungkin dia akan pulang terlambat hari ini. Ya, baik. As-sa'atul an at-tasi'atu ila rub'an. Ila di sini bukan kecuali, kalau konteksnya jam artinya kurang. Ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang seperempat. Tadi janjinya jam seberapa? Jam 7 atau jam 8? Iya, tos tabuh. Salapan kurang seperempat. As-sa'atul an at-tasi'atu ila rub'an. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang seperempat. Wa ma raja'a abuka, dan bapak Allah belum pulang. Apakah dia Bang Toib? Wa ma raja'a abuka, dan bapakmu belum pulang. La'allahu, nah di dia bukan mudah-mudahan. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Nanti kita bahas di jilid 3 bab 2. Tidak semua la'ala itu artinya
Mudah-mudahan. Terkadang juga diterjemahkan khawatir. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la'alni la'ahuju ba'da ami hada. Saya khawatir saya tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. Nabi tidak diterjemahkan mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan nanti kata Nabi saya tidak lagi haji tahun depan, enggak begitu. Khawatir. Iya, la'alni la'ahuju ba'da ami hada. Saya khawatir saya tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. Oke. Nah, jadi di sini artinya khawatir, kata Musa, la'allahu yarji'ul yauma muta'akhiran. Dikhawatirkan ya, dia hari ini pulang terlambat gitu. Jadi artinya khawatir. Tapi ini bukan materi utama ya. Makanya kalau yang bukan materi utama kita lewat karena nanti ini ada porsi pembahasannya di jilid 3 bab 2. Baik, ilahuna hal min su'alin, ada pertanyaan? Silakan nanti itu dibaca lagi. Pokoknya dulu saya ketika belajar, setelah belajar harus ada pembacaan ulang lagi. Jadi sebelum misalnya masuk materi setelahnya saya baca-baca lagi yang tadi dibahas. Kemudian baru membaca materi setelahnya. Baik, kita lihat buka halaman setelahnya. Lihat di sini, hada huwal farq bainal madi wal mudhari. Ini perbedaan fi'il madi dan mudhari. Nomor 3. Ta'amal amsilat al-atiyah. Perhatikan contoh berikut ini. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Yo. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Yadhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Yadhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Sudah paham perbedaannya? Baik, coba lihat. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ada amsi itu kemarin. Kalau sudah kemarin nggak mungkin pakai fi'il mudhari. Pasti pakai fi'il madi, dhahaba. Dhahaba Aliyun ila madrasati amsi. Tidak mungkin begini, ya dhahabu Aliyun. Wah, itu tanafur. Cacat itu. Meskipun terlihat benar. Ya, tapi nanti kalau belajar balaghah kita harus betul-betul paham ya nahwu dan shorof sehingga bisa mengkritisi teks-teks yang seperti itu misalnya kesalahan. Ya dhahabu Aliyun ila madrasati kulla yaum, karena ada kulla yaum artinya berkesinambungan, teterusan begitu. Maka harus pakai fi'il mudhari, yadhabu Aliyun ila madrasati kulla yaumin. Baik, berikutnya ya. Qara'a Ismailul Qur'ana. Yo. Qara'a Ismailul Qur'ana. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Nah, ini yang pertama sebetulnya bisa qara'a, bisa yaqra'u. Bebas, silakan karena tidak ada keterangan waktu. Baik ya, Ismail membaca Quran. Tapi kalau yang kedua wajib pakai fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada kulla yaum. Betul ya. Ismail membaca Quran setiap fajar, tiap hari. Ghasalar rajulu sayyaratahu, artinya laki-laki itu mencuci mobilnya. Oke? Nah, laki-laki itu lebih bersih mencuci mobil daripada mencuci piring. Nyuci motor ge sama, nyuci piring, nyuci motor mah aduh, dugikan ka dihayati ya. Ya gesilu ar-rajulu sayyaratahu kulla usbu'in, apa artinya? Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap. Baik, kita baca. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Yo. Yagsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Baik, kita baca bareng-bareng. Kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Akala yakulu. Qatala yaqtulu. Nah, itu bab pertama ya, aku. Sekarang yang kedua, yakin. Jala saya jelisu. Ghasala yaghsilu. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Daraba yadribu. Bab 3 sekarang hanya dhahaba yadhabu. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu.
Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Keempat ya kita. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Kita kan? Dia ya. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. La'iba yala'abu. La'iba yal'abu. Hafidha yahfadhu. Hafidha yahfadhu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Alhamdulillah. Baik, ini kosakata yang nanti akan menjadi alat tempur kita ke depan. Ya. Kataba, terus nih dakhala kharaja. Ini nanti akan ketarik sampai jilid 4. Ya. Oke, kita kumpulkan material-material bahan-bahan. Kita akan membuat sebuah bangunan yang sangat indah. Tapi bukan IKN. Apa? Istana nu indah ya pokoknya nama. Karena IKN sudah ada kan? Ya, kita apalah nanti namanya. Kita kumpulkan material-materialnya sehingga nanti bisa jadi bangunan yang indah. Tentu bangunan yang indah itu harus kuat pondasi, betul? Kalau diibaratkan pondasinya itu adalah dari jilid 1 sampai jilid 4. Jadi kalau kita belajar nahu pondasinya itu jilid 1, jilid 2 hafal. Nah, nanti masuk ke tembok segala macam, atap itu jilid 3 dan jilid 4. Oke? Jadi kalau kita sudah tamat Durusul Lugah jilid 1 sampai jilid 4, kita baru membuat satu rumah, tapi rumah nanti can dicat. Can pinisi. Layak huni. Orang akan mengatakan kalau misalnya lihat benda ini atau tempat ini pasti rumah. Tapi begitu masuk di dalamnya, aduh, aya sarang engang gitu kan. Ada belum dicat, belum ada ornamen. Belum ada apa namanya? Kursi belum, pokoknya belum cantik. Itu ibarat kita belajar bahasa Arab dengan menyelesaikan Durusul Lugah jilid 1 sampai jilid 4. Kalau mau memperindah atau mau majang ornamen-ornamen yang lainnya, harus belajar ilmu balaghah. Oke? Sehingga bisa indah si bangunan tersebut dengan dihiasi ilmu balaghah. Nah, jadi teman-teman kalau sudah selesai Durusul Lugah teh tong waka atoh cat heula eta bumi. Dan maksudnya mah dia layak huni, tapi orang itu kalau ke rumahnya itu malas. Kenapa? Pabala tak keneh, tapi sudah layak huni. Itulah umpamanya kita kalau sudah selesai misalnya Durusul Lugah sampai jilid 4, kita baru membangun bangunan rumah layak huni, tetapi tidak membuat orang terkagum-kagum pada bangunan yang sedang kita bangunan yang kita miliki itu. Bisa dipahami? Makanya nanti saya usulkan setelah selesai Durusul Lugah ini, pilihannya adalah belajarnya 2. Pertama pendalaman nahwu, yang kedua adalah ilmu balaghah. Pendalaman nahwu, yang kedua dasar-dasar ilmu balaghah. Insya Allah. Oke, ilahuna halamin soalin. Fadhal. Untuk penggunaan mada taf'al, ma farqa baina mada taf'al wa mada ta'mal. Ya, kalau fa'ala ya. Wah, ya najmun ge can ka aja. Najmun dulu. Jadi najmun itu yang kemarin antum nyanyi jadi kaimut. Mal farq baina najm wal kaukab. Kalau najm itu adalah bintang yang dia lahu mudhi'un. Dia memiliki sumber cahaya sendiri. Itu namanya najm. Dia tercipta ya, dan bisa bercahaya itu karena 2 unsur. 3. Pertama helium, yang kedua hidrogen. Nah, sisanya itu adalah benda-benda emas, tembaga, bauksit segala macam, semuanya ada di sana. Itu najm. Sehingga dia punya bahan bakar untuk bersinar. Ya. Kalau kaukab, dia itu adalah sejenis bintang sama, tetapi benda luar angkasa, sejenis bintang tetapi dia bercahaya, tetapi bercahayanya itu bukan karena dia punya bahan bakar. Tapi dia itu punya apa? Punya cahaya itu dari pantulan yang lain. Oleh sebab itu bulan disebutnya kaukab. Itu al-qamar itu disebutnya adalah al-kaukab. Itu adalah bintang. Jadi dia bersinar tapi dia tidak memiliki sumber cahaya karena tidak ada bahan helium, hidrogen yang tadi itu. Adapun fa'ala dan ya'mal, saya belum baca-baca lagi apa perbedaannya, tetapi secara umum artinya beraktivitas. Mungkin bagi saya untuk nanti buka-buka lagi
kamusnya. Terima kasih Akhi Ahmad, dia sudah banyak mengerjakan PR, memberikan PR ke saya. Ya. Itu tadi sudah saya jawab, Najam jadi kaimutan. Najam kaukab, nanti saya cek lagi apa perbedaannya antara fa'ala dan amila ya'malu. Jadi kalau membaca menemukan seperti tidak bisa ngarang, harus buka kamus. Kalau ngarang nanti itu tidak ilmiah, harus ada rujukannya. Nah, itu yang tadi saya tadi di berbagai kamus itu seperti itu. Yang saya rekomendasikan Lisanul Arab, Al-Munjid misalnya ya. Kemudian kamus-kamus yang lainnya. Kalau saya biasanya menurutnya ke Al-Munjid atau Lisanul Arab yang inilah yang bisa, atau kamus Al-Mu'asarah. Nah, itu. Baik, kumaha Kang Isan? Mana? Tong punung atuh. Oh iya, diskusi. Mau bahas lah. Mau bahas atau istighosah itu. Ini fitrah alami. Fitrah alami bagi teman-teman yang justru aneh terfitrah lamun terbertaruh seperti ini. Kenapa dia bisa masuk ke yaf'alu atau yaf'ulu, itu tidak bisa sekemauan kita. Tidak dihafal, sering ketemu aja. Yang ditasrifkan. Ya, jadi kita bisa masuk misalnya, karena ini gua salah misalnya apakah yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu itu harus banyak, pertama membaca, yang kedua mendengar kalam Arab, yang ketiga kita sering membuka kamus. Keempat sabar. Ya. Nanti kita belajar insya Allah setelah bab 12 mungkin ya, latihan cara membuka kamus insya Allah. Bisa sama kayak zaman pasir gitu ya. Tapi nanti tenang. Kalau misalnya ini semua sulasi mujarrad itu sifatnya adalah simai. Saya nggak mau ngajarin ini berbeda karena ini bukan porsi kita sekarang. Intinya ini simai. Bagaimana kita bisa menentukan yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu itu adalah simai, mendengar. Adapun nanti kita belajar di jilid 3 itu sulasi mazid itu sifatnya kiasi. Jadi sudah ada aturannya, nggak mungkin loncat ke yang lain, Akhi Ihsan. Ya. Kalau ini semuanya kita harus banyak mendengar, membaca, membuka kamus, sering baca buku dan sabar. Insya Allah ku sabar mah kesal ya. Nah, kesal atas kesal, insya Allah biasa. Bohong, ku sabar bakal mudah henteu kesal heula. Ya. Insya Allah ku sabar kesal. Insya Allah juga nanti bisa. Bohong. Setelah sabar insya Allah lancar, enggak kesal heula ya. Kesal dan insya Allah nanti bisa. Begitu ya? Sip. Tapi kalau ada yang tahu silahkan ya, yang tadi amila dan fa'ala. Kalau misalnya bertanyanya kenapa polanya selalu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, tidak amala begitu, tidak amila, itu ada perinciannya. Buka kitab namanya Al-Asrar fi Sharf. Rahasia-rahasia dalam ilmu sharaf. Bahkan urutan-urutan seperti ini juga ada rahasianya. Kenapa? Pertama itu fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ila fa'ala yaf'ilu. Ini ada urutannya, ada rahasia-rahasianya. Di antaranya harokat yang paling berat itu adalah kasroh, pat dhammah. Makanya selalu diawalkan yang berat itu. Baik, kenapa fa'ala tidak amila untuk mentasrif? Karena fa'ala itu mencangkup kata kerja keseluruhan. Jadi kalau misalnya fa'ala bisa kataba misalnya ya, nanti bisa fataha. Semua kata kerja itu bahasa Arabnya apa? Fa'ala. Makanya dijadikan sebagai wazan, sebagai pola. Kalau amila tidak, amila itu tidak masuk kepada semua kata kerja. Gitu. Makanya kenapa fa'ala digunakan. Nah, nanti kalau misalnya secara rinci lagi itu harus dibuka kamus ya, apa? Kenapa Allah mengatakan kabura maqatan indallahi an taqulu ma la ta'lamun ya. Atau ta'lamun taf'alun. Surat As-Saff taf'alun, tidak ta'lamun itu kan. Nah. Tapi ketika Allah mengatakan wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun,
Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya ya, kenapa tidak? Taf'alun. Ya, terima kasih akhi Ahmad ya. Nanti saya yang ngasih PR ke antum. Kali ya, Pak. Kisos. Oke. Baik, kalau saya nanti ngasih PR ke Kang Ahmad berarti berlaku untuk yang ini yang lainnya. Tong nyalakan anak, nyalakan Kang Ahmad. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.